kas, deposito, tabungan, giro, clearing, inkaso, sampai suku bunga pinjaman. Di sini saya juga akan memberikan contoh kasus yang berbeda dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kas dan deposito. Kas adalah uang tunai atau saldo di rekening yang bisa langsung digunakan kapan saja tanpa batas. Kas ini bersifat sangat liquid atau cair, sedangkan deposito adalah simpanan di bank yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, dan biasanya bunganya ini lebih tinggi. Perbedaan utama dari kas dan deposito yaitu kas ini lebih fleksibel dan bisa dipakai kapan saja, sedangkan deposito tidak fleksibel tetapi lebih menguntungkan karena bunganya lebih besar. Contohnya, misalnya ada seorang pemilik toko online bernama Rina. Dia punya uang sebesar 50 juta hasil keuntungan usahanya. Yang 10 juta ini dia simpan sebagai kas untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti untuk beli stok, bayar ongkir, dan lain-lain. Sedangkan yang 40 jutanya ini dia simpan di deposito dengan jangka waktu 6 bulan karena uang itu belum akan terpakai. Alasannya supaya uangnya tetap aman dan dapat bunga tambahan daripada hanya disimpan biasa. Selanjutnya ada tabungan dan giro. Tabungan adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan uang dan bisa ditarik kapan saja. Biasanya dipakai oleh individu. Kalau giro ini adalah rekening yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk transaksi dalam jumlah besar dan menggunakan cek atau bilet giro. Selanjutnya ada perbandingan antara tabungan dan giro. Kalau tabungan ini untuk kebutuhan pribadi dan dia ada ATM-nya. Sedangkan kalau giro ini untuk bisnis atau transaksi besar, dia biasanya tanpa ATM. Contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang mahasiswa menyimpan uang di tabungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan transportasi. Itu untuk contoh tabungan. Sedangkan untuk contoh giro yaitu sebuah perusahaan percetakan menggunakan giro untuk membayar supplier kertas dalam jumlah besar melalui cek. Alasannya yaitu pertama, mahasiswa ini butuh fleksibilitas karena mereka ini butuh yang cocok untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan perusahaan ini butuh transaksi lebih besar dan lebih formal. Selanjutnya ada clearing dan kredit. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank. Misalnya ketika kita transfer atau menggunakan cek dari bank yang berbeda. Hubungannya dengan kredit yaitu clearing ini membantu memastikan pembayaran kredit berjalan lancar. Misalnya saat nasabah membayar cicilan lewat bank yang berbeda. Contohnya yaitu ada seseorang memiliki pinjaman di bank A. Setiap bulan dia nih harus bayar cicilan melalui rekening bank B. Prosesnya yaitu dia nih harus transfer dari bank B. Lalu transferannya itu akan masuk ke dalam sistem clearing. Selanjutnya dananya akan diproses antar bank. Kemudian dana tersebut akan sampai ke bank A sebagai pembayaran kredit. Jadi clearing ini hanyalah jembatan pembayaran antar bank. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso adalah layanan bank untuk membantu nasabah menagih pembayaran dari pihak lain, biasanya yang berada di kota atau bank yang berbeda. Inkaso umumnya menggunakan dokumen seperti cek atau bilet giro. Mekanismenya yaitu yang pertama, nasabah menyerahkan dokumen ke bank. Yang kedua, bank menagih ke bank penerbit, yaitu bank memproses dan mengirim ke pihak yang harus membayar. Yang ketiga yaitu jika dokumen valid dan dananya cukup, maka pembayaran akan dilakukan atau transaksi akan dilaksanakan. Risikonya yaitu yang pertama ada dokumen tidak sah, yang kedua ada dana tidak cukup, yang ketiga ada penolakan pembayaran. Contoh kasusnya yaitu sebuah toko elektronik di Lampung menerima pembayaran berupa cek dari pelanggan dari luar kota. Saat dilakukan inkaso, ternyata saldo pelanggan ini tidak cukup dan ceknya ditolak oleh bank.
tanggung jawab dalam hal ini yaitu pelanggan sebagai pemberi cek yang harus bertanggung jawab, karena bank hanya bertindak sebagai perantara. Selanjutnya ada suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman yang diberikan oleh bank. Besarnya bunga akan mempengaruhi jumlah cicilan yang harus dibayar. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada inflasi, yang kedua ada kebijakan Bank Indonesia, yang ketiga ada risiko kredit, dan yang terakhir ada jangka waktu pinjaman. Contoh kasusnya yaitu Budi ingin mengambil kredit motor. Pada saat bunga rendah, cicilannya terasa ringan. Budi memutuskan untuk mengambil kredit. Dan pada saat bunganya naik, cicilan menjadi lebih mahal dan Budi menunda keputusannya untuk mengambil kredit. Yang pertama ada bunga flat. Bunganya ini tetap setiap bulan dari awal. Contohnya yaitu pinjaman 12 juta dan bunganya ini per tahun 10% dengan tenornya 1 tahun. Jadi bunganya sama dengan 10% dikali 12 juta sama dengan 1,2 juta. Lalu per bulannya ini sama dengan 100.000. Yang kedua ada bunga efektif. Bunganya ini dihitung dari sisa pinjaman. Contohnya yaitu pinjamannya 10 juta dan bunganya ini sebesar 12%. Jadi bulan pertama bunganya dihitung dari 10 juta dan bulan berikutnya dari sisa pinjaman. Maka bunganya ini akan semakin kecil. Yang ketiga ada bunga anuitas. Bunga anuitas ini cicilannya tetap, tapi komposisi bunga dan pokoknya ini berubah. Contohnya seperti cicilan tetapnya yaitu 1 juta per bulan, tapi pas awal ini bunganya besar dan pokoknya yang kecil. Nah, di akhir ini nanti bunganya yang kecil tetapi pokoknya yang besar. Yang keempat ada bunga floating. Bunga biasanya berubah mengikuti pasar. Contohnya awalnya bunganya 8%, tahun berikutnya naik jadi 10%. Nah, cicilannya itu nanti ikut naik. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap produk dan layanan bank memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan layanan perbankan, baik sebagai individu maupun sebagai pelaku usaha. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.